Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukti Tri Utomo dari kelas A Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim. Di sini saya akan mengerjakan kasus praktikum statistika kasus P5. Itu datanya sebagai berikut. Kasus P5, seorang peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai aktivitas antibakteri ekstra etanol daun sawo atau EEDS terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Berikut data penelitian yang tersaji pada tabel di bawah ini. Di tabelnya, pertanyaannya, berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah ada perbedaan antara konsentrasi EEDS terhadap diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus? Nah, di sini dalam praktikum P5 ini adalah uji ANOVA dan uji Kruskal-Wallis. Untuk mengetahui nanti kita akan menguji uji ANOVA ataupun uji Kruskal-Wallis, yang kita lakukan adalah pertama melakukan uji normalitas. Kita langsung buka ke SPSS nya, kita ke variabel view, data sudah saya input tadi, angka desimalnya di belakang koma 2, ini data sudah saya input. Kita langsung klik analis ke deskripsi statistik, explore, kita masukkan ke dependent list, kita atur plotnya, klik OK. Ini hasil outputnya. Ini data of normality dalam uji Kolmogorov-Smirnov, dan yang kita baca ini uji Shapiro-Wilk. Fisiknya 0,374, 0,445, 0,633, 0,782 dan 0,409. Yang kita gunakan 0,409, artinya lebih 0,409 lebih besar dari 0,05, yaitu data terdistribusi normal, dan ini memenuhi syarat parametrik, dan uji dilanjutkan dengan uji homogen. Ya, kita memasuki uji homogenitas. Ini data sudah saya input tadi. Untuk kelompok desimalnya 0 dan diameter desimalnya 2. Kita ke values, kita coding. Untuk angka 1 30, nomor 2 angka 2 40, angka 3 50, angka 4 60, angka 5 70, untuk mempercepat waktu menginput tadi. Untuk mengetahui benar tidaknya, kita cek angka 1 30, angka 2 40, angka 3 50, angka 4 60, sedangkan angka 5 70. Ada 50 data. Kita langsung klik analis, kita ke explore, kelompok kita masukkan di sini, statistik sudah benar, kita setting plot. Untuk plotnya ini power estimasi, kita langsung klik OK. Tunggu hasil outputnya. Ini sudah keluar hasil outputnya.
Ini hasil outputnya. Hasil outputnya 0,042, berarti kurang dari 0,05. Berarti data ini tidak homogen. Dan kesimpulannya, untuk melakukan uji ANOVA, syarat adanya kedua syarat untuk memenuhi syarat-syarat parametrik, yaitu uji normalitas dan uji homogen. Tadi uji normalitas itu datanya sudah memenuhi syarat parametrik, sedangkan uji homogen ini tidak memenuhi syarat uji parametrik, maka tidak bisa dilakukan uji ANOVA. Kita melakukan uji non parametrik, sedangkan uji non parametrik kita menggunakan uji Cruise-Willis. Ke uji yang terakhir, uji Cruise-Willis. Ini datanya, dan ada pertanyaan di kasus ini. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah ada perbedaan antara konsentrasi EEDS terhadap diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus? Kita langsung ke SPSS nya. Ini data sudah saya input tadi. Untuk jenis ekstraknya kita coding. Untuk angka 1 EEDS 30%, 2 EEDS 40%, 3 EEDS 50%, 4 EEDS 60%, dan 5 EEDS 70%. Kita ke data view. Harusnya ada 50 data. Untuk mengecek benar atau tidaknya, ini kita ke cek. Untuk 1 itu 30%, 2 40%, 3 50%, 4 60%, sedangkan 5 ini harusnya 70%. Ya, sudah benar. Kita langsung ke analis. Uji non parametrik, legasi, kita ke independent sample. Diameter kita masukkan ke sini, dan jenis masukkan ke grouping. Minimum 1, maksimum 5 tadi ya. Kita langsung klik OK. Nah, di sini kita mendapatkan outputnya. Asinsicnya mendapatkan hasil 0,000, yang artinya kurang dari 0,05, yang artinya adanya terjadi perbedaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah ada perbedaan antara konsentrasi EEDS terhadap diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus? Ya, terjadi perbedaan antara konsentrasi EEDS terhadap diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Sekian dari saya, Mukti Triutomo. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.